time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya HWKI dengan NIM 151424093 dari 2D PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas gerak lurus dalam fisika. Gerak lurus merupakan salah satu jenis gerak paling sederhana yang menjadi dasar untuk memahami berbagai bentuk gerak lainnya dalam kehidupan nyata maupun dalam teknologi. Pemahaman tentang gerak lurus sangat penting karena konsep ini banyak digunakan dalam bidang teknik, transportasi, hingga ilmu penerbangan. Sebelum membahas gerak lurus secara spesifik, terlebih dahulu kita pahami apa itu gerak. Gerak adalah suatu proses perubahan kedudukan benda terhadap titik acuan dalam suatu waktu tertentu. Misalnya ketika seseorang berdiri di pinggir rel kereta api dan sebuah kereta melintas di depannya, maka kereta tersebut tampak bergerak. Namun bagi penumpang di dalam kereta, mereka merasa diam. Disinilah pentingnya konsep relativitas gerak, bahwa apakah suatu benda sedang bergerak atau tidak, sangat tergantung dari pengamat dan titik acuan yang digunakan. Relativitas ini membuat kita harus menetapkan kerangka acuan secara jelas setiap kali membahas fenomena gerak. Gerak lurus adalah jenis gerak yang terjadi pada lintasan garis lurus tanpa adanya perubahan arah. Ciri utama dari gerak lurus adalah bahwa benda hanya bergerak ke satu arah secara terus-menerus tanpa berbelok. Dalam dunia nyata, sangat jarang ditemukan gerak yang sepenuhnya lurus, karena biasanya terdapat gangguan atau perubahan lintasan. Namun demikian, banyak gerak yang cukup mendekati gerak lurus dan dapat dianalisis sebagai gerak lurus ideal. Contohnya, seperti kereta yang berjalan pada rel yang lurus atau lift yang bergerak naik turun. Dalam jenis gerak lurus, terdapat dua kategori utama. Yang pertama adalah gerak lurus beraturan atau GLB. GLB adalah gerak benda di lintasan lurus dengan kecepatan tetap sepanjang waktu. Ini berarti bahwa tidak terjadi perubahan laju gerak benda, atau dengan kata lain, benda menempuh lintasan tanpa percepatan. Gerak semacam ini sangat ideal, karena dalam kenyataannya, banyak faktor yang dapat mempengaruhi laju gerak, seperti gesekan, hambatan udara, atau perubahan medan. Kendati demikian, GLB masih sangat berguna untuk memodelkan banyak fenomena sederhana. Misalnya, eskalator yang bergerak naik secara stabil, perahu di sungai tenang yang mengalir secara tetap. Semua ini bisa dianggap mengalami GLB. Dalam GLB, waktu tidak memengaruhi besar kecepatan, hanya menunjukkan bahwa benda terus bergerak secara stabil. Konsep ini dapat diperluas pada sistem transportasi dan industri yang mengandalkan kestabilan pergerakan. Jenis kedua adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB terjadi saat benda bergerak di lintasan lurus, namun kecepatannya berubah secara tetap, bisa semakin cepat, bisa juga semakin lambat. Perubahan ini terjadi karena adanya gaya yang memengaruhi gerak benda, seperti tarikan, dorongan, gravitasi, atau gesekan. Ada dua bentuk GLBB. Yang pertama, percepatan, saat kecepatan benda meningkat dari waktu ke waktu. Yang kedua, perlambatan, saat kecepatan benda menurun secara bertahap. Contoh percepatan, sebuah mobil yang mulai melaju dari posisi diam dan semakin cepat. Benda yang jatuh bebas karena pengaruh gravitasi. Kereta yang mulai berjalan dari stasiun. Berikut contoh perlambatan, yaitu mobil yang mengerem ketika mendekati lampu merah,
bola yang menggelinding di tanah dan akhirnya berhenti karena gesekan. GLBB adalah gerak yang paling sering ditemukan dalam kehidupan nyata. Hampir semua kendaraan dan mesin mengalami fase percepatan atau perlambatan. Maka dari itu, memahami pola GLBB sangat penting dalam dunia rekayasa dan keselamatan transportasi. Gerak lurus, baik beraturan maupun berubah beraturan, banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa contohnya yaitu lift yang naik dan turun secara konstan, sistem konveyor dalam jalur perakitan pabrik, mobil yang melaju di jalan tol, kereta api berakselerasi ketika meninggalkan stasiun lalu melambat saat akan berhenti. Bahkan dalam bidang kedokteran, gerak lurus digunakan untuk mengatur kecepatan infus agar stabil dan aman bagi pasien. Aplikasi-aplikasi ini menunjukkan bahwa memahami gerak lurus bukan hanya penting secara teoritis, tetapi juga bermanfaat dalam berbagai bidang praktis. Selanjutnya, konsep dan rumus gerak lurus. Yang pertama, rumus gerak lurus beraturan. Rumus gerak lurus beraturan GLB digunakan untuk menghitung jarak yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak dengan kecepatan konstan dalam lintasan lurus. Rumus ini sangat berguna dalam berbagai situasi, di mana kecepatan tidak berubah sehingga memudahkan analisis gerakan. Berikut adalah rumusan utama yang digunakan dalam GLB. Yang kedua, rumus gerak lurus berubah beraturan. Rumus gerak lurus berubah beraturan atau GLBB digunakan untuk menghitung berbagai parameter gerakan suatu benda yang mengalami percepatan tetap. Berikut adalah rumus-rumus yang umum digunakan dalam GLBB. Selanjutnya, manfaat gerak lurus. Konsep gerak lurus memiliki banyak penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang mencakup berbagai bidang dan aktivitas. Berikut adalah beberapa contoh penerapan tersebut. Yang pertama, transportasi. Dalam dunia transportasi, perhitungan kecepatan dan waktu tempuh kendaraan di jalan tol sangat berguna pada prinsip gerak lurus. Misalnya, pengemudi dapat memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dengan mengetahui kecepatan rata-rata kendaraan dan jarak yang ditempuh. Yang kedua, penerbangan. Saat pesawat lepas landas atau mendarat, lintasan yang dilalui dapat dianalisis menggunakan rumus gerak lurus. Ini membantu dalam perencanaan dan pengaturan jadwal penerbangan, serta memastikan keselamatan selama proses tersebut. Yang ketiga, olahraga. Dalam olahraga seperti sprint atau renang, kecepatan dan percepatan atlet sering dianalisis menggunakan prinsip gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan GLBB. Pelatih dan atlet dapat menggunakan data ini untuk meningkatkan performa dan strategi dalam kompetisi. Yang keempat, robotika. Dalam bidang robotika, pergerakan dengan robot yang bergerak dalam garis lurus sering menggunakan rumus gerak lurus untuk meningkatkan efisiensi operasi. Ini memungkinkan robot untuk melakukan tugas dengan presisi tinggi seperti dalam perakitan atau pengambilan objek. Yang kelima, astronomi. Dalam astronomi, lintasan benda langit seperti asteroid yang bergerak dalam lintasan lurus dapat diprediksi dengan menggunakan konsep gerak lurus. Pemahaman ini penting untuk memantau dan mengantisipasi potensi bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh objek luar angkasa yang mendekati bumi. Untuk menyimpulkan, gerak lurus merupakan jenis gerak dasar yang memiliki lintasan garis lurus. Gerak ini terbagi menjadi dua. Gerak lurus beraturan, di mana benda bergerak dengan
kecepatan tetap. Gerak lurus berubah beraturan, di mana kecepatan benda berubah secara konstan, baik meningkat maupun menurun. Kedua jenis gerak ini sangat penting dalam memahami berbagai sistem dalam kehidupan nyata, termasuk transportasi, industri, dan ilmu pengetahuan. Dengan mempelajari gerak lurus, kita dapat mengembangkan kemampuan berpikir logis, analitis, serta memahami prinsip kerja sebagai alat dan teknologi. Demikian video dari saya, terima kasih atas perhatiannya dan semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do you make it shine, shine, shine? You